Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, utamanya para peserta didik baru SMK Wira Swasta Cimahi tahun ajaran 2021-2022. Seperti yang kalian ketahui di materi sebelumnya mengenai NPLS ini, kalian merupakan peserta didik yang spesial. Kenapa? Karena tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana MPLS dilakukan secara daring. Oleh karena itu, maka kita diwajibkan untuk mengikuti protokol pencegahan wabah COVID-19. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa melakukan kegiatan MPLS ini dengan aman dan lancar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imam Karyono selaku Kepala Bagian Tata Usaha, dan kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sivitas. Sebagai informasi, sivitas merupakan anggota komunitas SMK Wira Swasta yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan semua badan kepengurusan sekolah. Namun sebelum kita memulai materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah awal SMK Wira Swasta Cimahi. SMK Wira Swasta Cimahi berdiri pada tahun 1982 di bawah kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Wira Swasta, yang kemudian pada tahun 2010 SMK Wira Swasta Cimahi dialihkan ke pengelolaannya ke Yayasan Alam Mahmud Lestari Bangsa. Seiring berjalannya waktu, SMK Wira Swasta berkembang di berbagai bidang, diantaranya bidang sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan alat dan laboratorium praktek yang digunakan oleh siswa. Selain hal tersebut, SMK Wira Swasta juga berkembang dalam pengembangan gedung dan ruang kelas. Di lain hal itu, sekolah kita juga meningkatkan keprofesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sampai saat ini masih mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan modernisasi teknologi. Itulah sejarah singkat mengenai SMK Wira Swasta yang harus kita ketahui, karena kalian akan menjadi sebagian dari keluarga besar SMK Wira Swasta Cimahi. Selanjutnya saya akan menjabarkan jajaran sivitas SMK Wira Swasta Cimahi, karena tak kenal maka kita tak sayang. Oke, lanjut. Yang pertama, SMK Wira Swasta Cimahi dipimpin oleh Dr. Andes Haji Muhajir MPD selaku Kepala SMK Wira Swasta Cimahi hingga sampai dengan sekarang, di mana beliau dibantu oleh para wakil-wakilnya dan para koordinator, diantaranya satu, yang pertama, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang pada saat ini dipegang oleh Hajah Teti Andriani SPD yang akrab dipanggil Butet atau Bu Teti. Selain sebagai WKS Kurikulum, beliau merupakan guru matematika yang sudah profesional. Kemudian yang kedua, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan yang dijabat oleh Bapak Endang Ruhyana, Sarjana Pendidikan, yang akrab dipanggil Pak Endang. Beliau juga merupakan guru olahraga yang telah berpengalaman dalam mengajar peserta didik. Kemudian, Kepala Sekolah juga dibantu oleh wakilnya bagian sarana dan prasarana yang dijabat oleh Mahfud Sahruni SPD dan biasa dipanggil Pak Mahfud. Beliau juga mengemban mata pelajaran kewirausahaan. Kemudian wakil sarana bagian hubin yang dijabat oleh Vicky Ramdhani SPD yang biasa akrab dipanggil dengan Pak Vicky. Kemudian dibantu juga kepala sekolah oleh koordinator GPBK dalam pengembangan dan penyuluhan konseling peserta didik yang dijabat pada saat ini oleh Ibu Nita Ardila SPSI atau Sarjana Psikologi. Nah, itu beberapa jajaran WKS serta koordinator. Selanjutnya kita masuk ke jajaran Kepala Program Keahlian
yang ada di sekolah kita. Di antaranya satu, Kepala Program Bidang Studi Teknik Permesinan yang dijabat pada saat ini oleh Dr. Andes Haji Aan Kurnia yang kerap dipanggil Pak Haji Aan. Nah, untuk anak-anakku pada jurusan Teknik Permesinan, kalau mengalami permasalahan belajar berkaitan dengan mata pelajaran produktif Teknik Permesinan, bisa hubungi dengan Pak Haji Aan Kurnia. Kemudian yang kedua, Kepala Program Bidang Studi Teknik Mekanik Industri yang dijabat pada saat ini oleh Bapak Iwan Mulyawan SST yang biasa disapa dengan Pak Iwan. Untuk anak-anak jurusan Teknik Mekanik Industri, ketika ada permasalahan atau masalah-masalah yang berkaitan mata pelajaran produktif Teknik Mekanik Industri, bisa langsung menghubungi aja ke Pak Iwan untuk mencari solusi ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, Kepala Program Bidang Studi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, atau kita lebih dikenal dengan singkatan TKRO, yang pada saat ini dijabat oleh Purti Sabto Wahyudi SPD yang biasa disapa dengan Pak Sabto. Nah, ini untuk anak-anak jurusan TKRO bisa menghubungi Pak Murti, karena tapi jangan sampai ketukar karena ini ada kembarannya, Pak Murti Sabto Wahyono, yang pada kesempatan ini beliau juga ngajar di SMK Wira Swasta Cimahi sebagai guru fisika. Nah, kita lanjut ke yang keempat, Kepala Program Bidang Studi Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang dijabat oleh Bapak Roni Purnama Sidik SPD yang biasa disapa atau diakrabannya dengan nama Pak Roni atau Pak Aldebaran. Nah, ini untuk anak-anak TBSM, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan mata pelajaran produktif TBSM bisa langsung menghubungi ke Pak Al untuk menanyakan permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian Kepala Program Bidang Studi Teknik Audio Video yang dijabat oleh Nenden Nuraini SPD yang biasa disapa ataupun dikenal, diakrab sama teman-teman Bu Nenden. Kemudian yang keenam, Kepala Program Bidang Studi Rekayasa Perangkat Lunak yang dijabat oleh Yus Supriyatna SST yang biasa disapa Misterius. Nah, untuk anak-anak jurusan RPL, untuk permasalahan-permasalahan berhubungan dengan mata pelajaran produktif, bisa langsung aja menghubungi, menanyakan kepada Bapak Misterius. Nah, oke. Itu adalah jajaran Kaprok. Sekarang kita masuk ke jajaran guru-guru pengajar di SMK Wira Swasta Cimahi yang bisa kalian lihat di video berikut. Guru-guru mapel ini tidak saya paparkan satu persatu. Walaupun demikian, guru-guru dapat mengajar secara kreatif dan menyenangkan dan siap membantu kalian semua jika ada kesulitan dalam belajar, dan tentunya akan semakin akrab. Guru ini merupakan unsur yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses belajar mengajar. Sebab guru dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan dan pengajaran perlu tersedianya guru yang berkualitas. Artinya, ialah di samping menguasai materi pelajaran, metode mengajar juga mengerti tentang dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan amat sangat penting diketahui oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya yang mulia sebagai pengajar atau pendidik. Hal ini merupakan sebagai sarana untuk membangkitkan dan memotivasi kalian dalam proses belajar sebagai siswa-siswi di SMK Wira Swasta Cimahi. Walaupun penguasaan materi sangat baik, akan tetapi tidak didukung oleh pengetahuan akan faktor-faktor yang menunjang,
maka akan menimbulkan dampak sebuah hambatan dalam penguasaan materi bagi kalian terhadap apa-apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Meskipun terhadap pengalaman belajar justru menjadikan guru lebih mudah dan dalam menyampaikan pelajaran disertai dengan penggunaan metode yang baik dan tepat. Nah, oke, yang selanjutnya adalah jajaran tenaga kependidikan atau tata usaha yang bisa kalian lihat di video ini. Perlu kalian ketahui peranan tugas pokok tata usaha di sekolah merupakan unit kerja yang cukup vital dalam mengelola administrasi rumah tangga di sekolah. Suatu instansi berjalan dengan baik atau tidaknya bisa dilihat dari tata kelola administrasinya. Tata kelola administrasinya ini dilaksanakan oleh tata usaha sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan administrasi dan informasi sekolah. Semakin lengkap dan akurat data yang ada di bagian tata usaha, maka pelayanan yang diberikan sekolah ke warga sekolahnya, termasuk kalian sebagai siswa-siswi SMK Wira Swasta Cimahi, akan semakin baik dan memuaskan. Data yang lengkap dan akurat di bagian tata usaha dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk mengambil keputusan secara tepat. Oleh karena itu, staf tata usaha harus memiliki kecakapan dalam mengelola administrasi di sekolah. Itulah peranan yang sangat penting dan harus diterapkan di sekolah SMK Wira Swasta Cimahi. Oke anak-anak, demikianlah materi Sivitas atau perkenalan akademik Sivitas, yang jajaran Sivitas yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga protokol kesehatan yang berlaku. Selamat melanjutkan kegiatan MPLS yang berikutnya. Semoga dapat berjalan lancar sampai akhir kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.